urapannya, muhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu. Bapa, lindungilah kami dari perjalanan dunia ini. Bapa,
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya.
kehendak-Mu, mentaatimu. Kau menulis firman-Mu di dalam hatiku, Roh-Mu lah yang memberiku hidup. Satu hal yang Kau ingin ku lakukan, menuruti kehendak-Mu
Yana Rabayana Rabashiriana Rabaso. Hallelujah, Jesus. Oh Jesus, Kau hadir di sini. Oh Yana Rabayana Rabasane. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Yana Rabayana Rabayana Rabasane. Jamah hati kami Tuhan, ajar kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Oh Yana Rabayana Rabasane. Oh Yesus, 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 Kau terutama dalam hidupku. Yana Rabayana Rabashiri, Yana Rabayana Rabasane. Oh Yesus, ku memanggil-Mu Yesus. Haleluya, Rabayana Rabayana Rabasane. Terpujilah nama-Mu Yesus. Yana Rabayana Rabashiri, Yana Rabayana Rabayana Rabasane. Oh Yana Rabayana Rabashiri. Oh Yana Rabayana Rabasane. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yana Rabayana Rabayana Rabasane. Haleluya Jesus. Mari kita sama-sama terus menaikkan penyembahan ini. Mengasihi-Mu. Yes Jesus. Mengasihi-Mu dengan segenap jiwa. Haleluya. Mengasihi-Mu dengan segenap kekuatanku. Kau terutama di dalam hidupku. Sekali lagi ku mau mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Inilah doa kami Tuhan. Mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku. Mengasihi-Mu dengan segenap kekuatanku. Kau terutama di dalam hidupku. Mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Mengasihi-Mu dengan segenap jiwaku. Mengasihi-Mu dengan segenap kekuatanku. Kau terutama di dalam hidupku. Kau terutama di dalam hidupku. Sekali lagi katakan Kau terutama. Kau terutama di dalam hidupku. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di mana pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang padamu Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa, karena Engkaulah terutama dalam hidup kami. Tiada Allah yang lainnya Bapa, hanya Engkau yang kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami ya Bapa terus mengasihi-Mu ya Bapa, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita.
Shalom, puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita bisa datang beribadah bersama-sama, kita bisa naikkan pujian dan penyembahan dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa datang memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami sangat bersyukur buat lawatanmu, buat pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam hati kami dan hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau campur tangan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga kami bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan dan kebenaran yang kami telah dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita masih terus berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita sendiri, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, supaya kita bisa membangun satu hubungan yang baik, supaya hidup kita ini bisa mengalami namanya kegembiraan, kedamaian, supaya tidak ada persengketaan ataupun tidak ada perselisihan di antara satu dengan yang lain. Saudaraku, sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar bisa membangun hubungan yang baik. Kita perlu mengenakan kasih di dalam hubungan. Amin. Sama juga ketika kita masak, saudaraku, perlu ada garam. Supaya ketika kita masak sesuatu, ada garam, kita tambahkan pasti enak. Amin. Sama juga dalam hubungan kita. Kalau kita kelihatannya satu dengan yang lain, ada kelihatannya percakapan kita dengan orang lain kelihatannya baik, tetapi kalau dalam hati kita masih ada menyimpan perasaan marah, tidak ada kasih Tuhan, tidak ada kasih dalam kehidupan kita, sehingga apa yang berlaku, hubungan kita itu mati, kelihatannya baik tapi sebenarnya mati. Makanya saudara yang siman dalam Tuhan, hari ini kita berbicara bahwa di dalam hubungan kita dengan sesiapa saja, terutamanya kepada anak-anak Tuhan, kita perlu meletakkan kasih dalam hubungan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara yang siman dalam Tuhan, ini sangat penting. Sebelum kita lebih maju untuk kita melihat tentang kasih di dalam hubungan ini, satu hal yang kita perlu mengerti adalah mengenal identiti kita. Ini sangat penting. Kalau kita kenal identiti kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi sesama kita sendiri. Ini sangat penting, saudaraku. Kita baca dulu dalam Kolose pasal 3, ayat ke-12 hingga ayat ke-14. Kolose 3, 12 hingga ayat ke-14. Bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Amin. Di sini kita harus mengerti identiti kita. Yang pertama, di dalam ayat ini Tuhan mengatakan bahwa orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi kita bisa mengasihi sesama kita karena kita tahu identiti kita di dalam Tuhan. Yaitu kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Amin. Supaya apa saudaraku? Kita terus baca ayat ini, kenakanlah belas kasihan. Supaya kita bisa memberikan belas kasihan di dalam hubungan kita. Kita tidak mengambil kesempatan terhadap orang lain, tetapi kita berusaha membantu, kita tahu ada perasaan belas kasihan itu dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Kita baca terus, adanya kemurahan, adanya kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu terhadap yang lain. Amin. Kita perlu sabar terhadap yang lain, karena kita tahu bahwa dalam hubungan ini kita perlu ada kesabaran. Walaupun kadang-kadang hubungan kita dengan orang lain itu menjengkelkan, tetapi Tuhan mau kita mengasihi mereka dengan meletakkan kesabaran terhadap mereka. Itu sebabnya dalam ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Amin. Sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudara yang siman dalam Tuhan, untuk kita masuk ke dalam hubungan yang baik dengan sesama kita di dalam gereja ataupun di dalam keluarga kita perlu tahu identitas kita. Amin. Dan di sini firman Tuhan mengatakan identitas kita ataupun identiti kita dalam Tuhan adalah kita adalah umat pilihan Tuhan yang kudus dan dikasihi. Jadi sebagai umat Tuhan, saudaraku, identiti kita tidak bergantung dengan apa yang orang katakan.
Identiti kita tidak bergantung dengan apa yang terjadi di persekitaran kita. Karena yang menentukan identiti kita adalah kebenaran firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan. Bahwa kita adalah orang dikasihi Tuhan, dan kita adalah umat pilihan Tuhan. Apapun terjadi, identiti kita dalam Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya tidak ada alasan kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Amin. Inilah yang harus kita aktifkan di dalam kehidupan kita ketika kita berhubungan dengan sesama. Ataupun membangun hubungan dengan sesama kita manusia. Saudara iman dalam Tuhan, jika kita mengenakan kasih dalam hubungan sesama kita, saudaraku, maka kasih itu firman Tuhan mengatakan bahwa banyak akan menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih apa saudaraku? Menutupi segala pelanggaran. Amin. Kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, bagaimana kasih ini bisa menutupi segala pelanggaran? Karena begini, kalau ada konflik, kita tidak akan melihat kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita mau menyelesaikan masalah ini, dan kita mau berdamai kalau konflik itu berkaitan dengan kita, dan kita tidak akan mencari kesempatan untuk menyalahkan orang lain, tetapi kita melihat bagaimana cara penyelesaian yang terbaik supaya kita bisa bergerak bersama-sama, bukannya mencari kesalahan orang lain dan membenarkan diri saudara. Makanya saudara yang iman dalam Tuhan, itu sebabnya ketika kita belajar mengasihi orang, walaupun kita memiliki pertelingkahan atau konflik dengan mereka, kita berusaha dengan kasih yang ada dalam diri kita ini, kita menutupi segala pelanggaran. Bukan bermaksud kita tidak deal ataupun tidak berkonfrontasi dengan masalah mereka. Tetapi kita belajar, saudaraku, untuk meletakkan kasih. Dan kalau dia melakukan kesalahan, kita tegur dengan kasih, saudaraku. Bukan karena kita ada kepentingan di dalam cara kita menegur. Banyak orang-orang Kristen, saudaraku, mereka tidak memiliki kasih. Ketika ada konflik dengan sesamanya, mereka saling menuduh, saling menjatuhkan, dan saling bergosip, memfitnah. Ini yang tidak baik. Karena iblis akan melihat cara kita, bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan orang lain. Adakah kita memiliki perasaan dengki atau marah? Itu sebabnya dalam Amsal tadi bahwa kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Amin, saudaraku. Jadi firman Tuhan dalam Amsal 17:9 mengatakan begini, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Amin. Banyak saudaraku kita lihat orang yang bersahabat baik, ketika mereka ada konflik dan mereka tidak tahu siapa diri mereka dalam Tuhan, dan mereka sudah pasti mereka tidak memiliki kasih. Akhirnya ia membawa satu hal yang memisahkan, sehingga adanya kemarahan, kebencian, akar kepahitan. Dan hal ini sudah pasti sukar untuk diselesaikan. Dan dia hanya bisa diselesaikan ketika kita ada kasih. Jadi saudaraku yang iman dalam Tuhan, jika kita tidak memiliki kasih, maka kita akan mula membangkit-bangkitkan pelanggaran orang itu, sehingga berulang kali, dan ini akan membuat orang itu menjadi tersandung. Ini bahaya, saudaraku. Kita pernah lihat banyak orang marah, dan kemarahan mereka itu bertahun-tahun karena sudah menjadi akar kepahitan. Apa yang berlaku? Mereka sentiasa membangkit-bangkitkan masalah lalu. Mereka tidak mau berusaha untuk selesaikan, tetapi sentiasa berusaha menuduh. Makanya saudaraku, kita perlu hati-hati. Amin. Kita perlu meletakkan kasih dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 8 bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kalau dalam hati kita ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan konflik, kemarahan, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa? Itu sebabnya Tuhan mengatakan bahwa jika engkau ada masalah dengan saudaramu, selesaikan dahulu, baru engkau datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sama dengan hal ini. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan kalau kita tidak tenang? Kalau kita tidak menguasai diri kita? Maka saudaraku di dalam ayat 8 mengatakan begini, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Sangat penting saudaraku. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Maka saudaraku, kasih membuat kita tidak menghakimi kesalahan orang lain demi Kristus. Ini sangat penting kita harus ketahui. Kalau kita memiliki kasih, maka kita tidak akan menghakimi orang lain karena Kristus, karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak ada masalah lagi untuk terperangkap dengan semua masalah-masalah seperti ini. Mari saudaraku kita lihat hal yang lebih besar yang kita mau selesaikan. Mari kita lihat bagaimana kita bekerja untuk kerajaan Tuhan. Kita tidak mau karena perselisihan yang kita tidak mau selesaikan, sehingga mengganggu kita melayani Tuhan, mengganggu kita menyelesaikan ataupun memperluaskan kerajaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Sudah pasti ketika kita ada masalah dalaman saudaraku, antara satu dan yang lain, pasti kita tidak akan fokus dengan apa yang Tuhan telah percayakan buat kita. Kita tidak bisa memajukan kerajaan Tuhan. Sehingga apa yang berlaku, kita akan tersandung dengan masalah kita sendiri. Kita akan terganggu, kita akan terhalang dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang kecil. Hanya karena perselisihan yang kita tidak selesaikan. Padahal perselisihan ini itu bisa diselesaikan dari saudara sendiri. Bukan yang menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, dengar baik-baik. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, itu kita akan menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa yang mereka telah lakukan terhadap kita. Jawabannya adalah kasih. Caranya adalah kasih, mengasihi mereka. Ya saudaraku yang iman dalam Tuhan, kalau kita lihat, hari ini masih ramai orang Kristen. Mereka tidak mau mengasihi sesamanya. Walaupun kelihatan dari luar mereka mengasihi, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Kenapa saudaraku? Karena mereka masih ada kepentingan diri sendiri. Mereka hanya mau pendapat mereka diterima. Mereka mau apa yang mereka lakukan itu benar dan diakui oleh orang lain. Karena mereka mementingkan diri mereka sendiri dan mereka mau diperhatikan. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kasih itu membuat kita sentiasa mengawal diri kita supaya kita bisa menjadi tenang. Ini sangat penting. Kalau kita tenang, kita bisa kuasai diri kita. Iblis tidak ada chance ataupun peluang untuk datang berbicara kepada kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan marah, sakit hati, setiap kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kita ucapkan keluar itu perkataan yang menyakitkan hati saudaramu, maka iblis akan datang, dia akan menguasai saudara. Sehingga saudara tidak lagi tahu bagaimana hidup tenang di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, dalam 1 Petrus ayat 4 hingga 7 mengatakan, 1 Petrus 4:7 mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tujuannya adalah supaya kita bisa berdoa ketika kita bisa mengawal diri. Supaya ketika kita bisa mengawal diri, kita berdoa, kita bawa masalah kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kekuatan, supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Amin. Amin, saudaraku, ini sangat penting. Tetapi sayangnya kalau hati kita dicemari dengan kepahitan, kita terpengaruh dengan emosi kita ketika kita berhadapan dengan konflik. Hati kita pasti tidak akan merasakan ketenangan. Jika kita tidak ada ketenangan, apa yang berlaku kita tidak akan fokus. Kalau kita tidak fokus, bagaimana kita bisa berdoa? Akhirnya lama-kelamaan jika kita tidak dapat menguasai diri kita, maka kita akan kehilangan visi dari Tuhan. Maka saudara iman dalam Tuhan, ada orang Kristen, ketika mereka mengalami konflik, mereka datang juga berdoa, tetapi sukar mereka fokus. Ataupun mereka datang ke berdoa kepada Tuhan bukannya meminta kekuatan daripada Tuhan, tetapi datang kepada Tuhan komplain dan memberitahu kesalahan orang yang orang itu lakukan terhadap dia. Dia meluah kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan jawabannya bahwa tenang, kuasailah dirimu dan selesaikan masalah itu dengan hikmat daripada kuasa dan Roh Kudus. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu meletakkan kasih dalam kehidupan kita untuk kita bisa membangun satu hubungan yang baik. Kita perlu sentiasa mengawal diri kita, ini sangat penting. Amin saudaraku. Yang kedua, bersabar di antara satu dengan yang lain. Amin. Kita baca dulu supaya kita lebih jelas firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. Bunyi firman Tuhan, kasih itu sabar. Kasih itu apa? Sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak peramah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini dia kasih, saudaraku. Kalau kita memiliki kasih, kita akan sabar menanggung segala sesuatu. Kita akan sabar di antara satu dengan yang lain dan menanggung segala sesuatu dengan sabar. Sabar menanggung kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Walaupun kita tidak tidak diperlakukan dengan adil, kita sabar menanggung ketidakadilan itu karena kita tahu bahwa yang berperang, yang bersama dengan kita Tuhan. Jika kita meletakkan kasih dalam hidup kita, karena kasih itulah yang membuat kita menjadi sabar. Amin, saudaraku. Walaupun mereka melayani kita dengan tidak adil, perkataan mereka itu menyakitkan. Dalam hal ini jika kita sabar, saudaraku, kita bisa melihat orang lain itu bisa dibangunkan. Mereka akan melihat kebaikan hati kita. Ketika kita dicemooh, kita diam, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk orang itu, supaya orang itu juga bisa bertobat. Itu sebabnya, saudaraku, Yesus seringkali marah dengan murid-muridnya. Dan Yesus menunjukkan bagaimana dia melayani, dia menunjukkan bagaimana dia melakukan pelayanan-pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan menyatakan tentang rencangan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kematian Tuhan yang akan datang, di mana dia akan disalibkan, dan di mana dia akan bangkit pada hari ketika. Murid-muridnya masih tidak paham, saudaraku. Yesus bersama dengan muridnya itu selama 3 tahun setengah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus walaupun dia agak kecewa dengan murid-muridnya, tetapi saudaraku, dia meletakkan kasih dalam hidupnya, karena dia adalah kasih itu sendiri. Akhirnya apa yang berlaku, saudaraku? Dia bersabar terhadap 12 muridnya ini. Akhirnya, saudaraku, lewat kesabaran ini, murid-muridnya itu bisa bertumbuh dan mengerti rancangan Allah dalam kehidupannya. Ini sangat penting. Makanya sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Hanya kasih yang membuat kita bisa sabar. Yang kedua, kita harus saling mengampuni. Mengampuni sesamamu manusia, sesama kita. Untuk melepaskan pengampunan itu sangat susah, saudaraku. Walaupun perkataan hanya saya mengampuni kamu, itu sangat susah. Kalau hati kita tidak dikuasai oleh kasih. Sangat susah, saudaraku. Makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Mengampuni maksudnya jangan memperhitungkan masalah mereka. Kita juga ketika mereka buat salah, kalau kita mengasihi, kita datang, kita berterus terang. Selesaikan masalah itu dengan baik. Supaya tidak menyimpan akar kepahitan. Supaya iblis tidak mengambil kesempatan di dalam masalah kita. Apa yang ada dalam hatimu keluarkan. Bukannya untuk kita keluarkan karena kita mau menang. Ataupun kita memberitahu bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Ataupun kita memberitahu mereka salah. Kita benar, saudaraku. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita mau saling mengampuni. Kalau memang ada kesalahan dari pihak saudara, belajar mengampuni. Kalau pihak sebelah sana juga masih berkeras, walaupun dia salah, enggak apa. Kita katakan saya mengampuni kamu dan saya juga minta maaf karena saya juga ada salahnya. Maka saudara beriman dalam Tuhan, ketika kita mengampuni, ingat, ini adalah satu permulaan yang baru dan hari yang baru. Di mana kita kan belajar melepaskan masa lalu kita yang penuh dengan kepahitan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita mengampuni, ketika kita saling mengampuni, maka kita akan masuk melangkah ke dalam satu kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sakit hati, kebencian, kepahitan itu kita lemparkan keluar. Karena Roh Kudus, karena kasih Allah ada dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, Petrus bertanya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan Yesus,
Berapa kali kami harus mengampuni saudara kami dalam satu hari. Kita lihat apa yang Yesus mau. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 ayat hingga ayat ke-22 bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan apa? Sampai 77 kali, saudaraku. Wah, maksudnya kita perlu mengampuni saudara kita. Kalau dalam satu hari, dia buat 3 kali kesalahan atau 7 kali kesalahan, kita harus mengampuni dia. Kalau 8 kali, ampuni. Kalau 9 kali, ampuni. Tuhan katakan 70 kali 7, maksudnya tidak ada batasnya. Selagi orang itu datang meminta pengampunan, kita ampuni mereka. Tetapi dengan cara kita harus menasihati mereka juga. Supaya mereka tahu kesalahan mereka. Amin. Kalau mereka tidak mau dengar, masih melakukan, ya kita ampuni. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah adil. Amin. Karena kita tahu bahwa kenapa kita mau mengampuni saudara kita lebih daripada 7 kali atau mungkin ratusan kali. Supaya kita belajar bagaimana mengaktifkan roh pengampunan itu dalam hidup kita. Karena ini Yesus sedang mengajarkan kita juga supaya kita hidup melepaskan pengampunan. Ada roh pengampunan. Supaya kita tidak fokus lagi kepada pelanggaran dan menyakitkan orang. Tetapi tugas kita adalah mengampuni mereka supaya mereka juga bertobat. Saudaraku, ini sangat penting. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena Tuhan juga mengampuni kita. Itu sebabnya kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Saudara yang iman dalam Tuhan, saudara dan saya tidak punya hak, tidak punya kelayakan pun untuk mendapat pengampunan dari Tuhan. Tetapi kita sangat bersyukur Tuhan sendirilah yang datang memberikan pengampunan itu kepada saudara dan saya. Dia turun, dia meninggalkan segala kemuliaannya, dia meninggalkan segala sesuatu yang ada di sorga dan turun jadi seperti manusia, bahkan lebih menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Dengan satu perkataan, karena dia mengasihi saudara, karena dia mau mengampuni saudara. Saudaraku, jadi kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni, walaupun orang itu sangat menyakitkan hati kita. Walaupun istri, ataupun suami, anak-anak kita, orang-orang dalam gereja, pemimpin itu mengecewakan saudara dan saya. Tapi kita tidak ada punya alasan untuk tidak mengampuni mereka. Karena Yesus sudah mengampuni saudara. Yang sepatutnya saudara tidak layak menerima, tetapi dia memberikan pengampunan ini. Amin saudaraku, ini sangat penting. Mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan mengampuni saudara. Mari kita belajar juga mengampuni saudara-saudara kita. Amin, walaupun dia seringkali menyakitkan sesama kita, walaupun dia seringkali melakukan pelanggaran, namun kita harus belajar mengampuni dia. Di dalam Matius pasal 18 ayat ke-35 bunyi firman Tuhan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Begini saudaraku, kalau kita tidak mengampuni saudara kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Walaupun kita melayani Tuhan, kita berkorban untuk Tuhan, kita melayani dia dengan segenap kekuatan, dengan segenap talenta yang kau ada. Di dalam gereja, kamulah kelihatannya orang rohani. Tetapi kalau saudara tidak mengampuni saudaramu, saya katakan maaf, Tuhan juga tidak mengampuni saudara. Karena firman Tuhan katakan, Bapamu juga akan berbuat demikian terhadap kamu. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan kita di dalam pengorbanannya, di dalam kasihnya, dalam kesabarannya. Begitu juga kita harus memperlakukan sesama kita kepada saudara kita. Sampai hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin. Jadi hidup kita harus belajar mengampuni. Walaupun ia melibatkan hal yang besar, pergaduhan yang besar saudaraku. Kita tahu kita manusia, kadang-kadang tidak sanggup untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Apatah lagi kalau orang itu menganiaya kita, ataupun orang itu membuat kita tidak lagi percaya kepadanya karena dia menipu kita, dia menipu keuangan kita,
dia menipu keluarga kita, dia menjatuhkan kita, dia mempermalukan kita dia bercakap-cakap yang tidak baik di belakang kita sehingga membuat orang lain salah sangka. Ini sakit, menyakitkan saudaraku. Tapi belajarlah mengampuni saudara-saudaramu. Karena tidak ada cara jalan lain untuk Tuhan mengampuni kita. Caranya satu, engkau mengampuni saudaramu, Tuhan mengampuni engkau. Engkau tidak mengampuni saudaramu, Tuhan juga tidak mengampuni engkau. Makanya di sini saudara, kita belajar untuk mengenakan kasih. Karena kasih itu meliputi segala sifat-sifat yang kita belajar tadi. Tentang kerendahan hati, tentang kesabaran, tentang mengampuni. Karena kita tahu bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran banyak, menutupi dosa. Sehingga saudaraku, kalau kita belajar mengasihi, Tuhan kita sanggup mengampuni orang lain. Amin saudaraku, kita bisa bersabar menanggung segala sesuatu yang mereka lakukan. Mungkin tidak adil buat kita. Tetapi ketika kita belajar mengampuni saudaraku, Tuhan akan mengasihi saudara. Amin, Tuhan juga akan mengampuni saudara. Maka ketika kita belajar mengampuni, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup saudara. Mari saudaraku, kalau ada orang yang menyakitkan hatimu hari ini, mungkin dalam pikiranmu engkau terbayang-bayang orang ini. Engkau berjalan, engkau bekerja, engkau di rumah, pada waktu engkau tidur, masih ada saja pikiran-pikiran yang membuat saudara marah dengan orang itu. Mungkin orang itu pernah mempermalukan saudara di khalayak ramai, sehingga saudara malu dan tidak punya harga diri. Saudaraku, jangan katakan bahwa sampai mati pun aku tidak mengampuni dia. Saudaraku, kalau kita berbicara seperti ini, karena banyak orang Kristen berbicara seperti ini, ingat, pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu sia-sia atas hidup saudara. Saudara akan kehilangan keselamatan, saudara akan kehilangan fokus, saudara tidak bisa memperluaskan kerajaan Tuhan. Saudara melayani Tuhan semua itu sia-sia karena masih ada hal yang menyandung hatimu sehingga engkau tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudaraku, tetap semangat untuk Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu mengalir dalam hidupmu dan kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Dengan cara ini kita bisa bertumbuh dan maju dalam kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat bersyukur Tuhan buat pada hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Belah kasih-Mu mengalir dalam hati mereka. Tuhan, kuatkan kami. Jika ada di antara kami yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan kemarahan dan tidak mau mengampuni. Mungkin itu orang tua kami, mungkin itu keluarga kami, teman-teman kami yang satu kerja dengan kami yang mempermalukan kami. Tuhan, kami belajar mengampuni mereka Tuhan. Dengan dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan pengampunan. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa membangun hubungan kami dengan sesama kami manusia. Sehingga Tuhan nama Allah ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa sekali lagi yang sakit Tuhan Engkau kesembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Tuhan mari Engkau hiburkan. Dan Engkau berbicara kepadanya Tuhan. Supaya mereka menjadi kuat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami pada hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Jumpa pada minggu depan. Amin. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku